Nggak tahu hari ini hari apa, hari kebangsaan apa bagi orang-orang Jepang. Tapi orang-orang Jepang di halaman rumahnya itu pada ngibarin bendera, sama bendera merah putih. Tapi ini merahnya di tengah, bulat. Ini ya, ini bendera Hinomaru. Hampir di setiap rumah-rumah Jepang hari ini dikibarkan bendera Hinomaru. Enggak guys, enggak semuanya. Enggak tahu hari ini hari kebangsaan apa buat orang-orang Jepang. Tapi yang penting hari ini cerah guys. Hari ini cerah banget dan aku pingin ngelayap. Ini saatnya berjalan-jalan. Aku pengen mancing. Kita cek dulu kali di sini tuh ada ikannya enggak ya? Sepertinya sih belum ada ya. Tapi gimana kalau kita nyoba mancingnya itu di kali-kali besar, sungai besar, areal persawahan di desa Jepang. Belum ditanduri guys, ini karena masih bulan 3. Masih bulan 3, masih udah masuki musim semi sebenarnya. Tapi cuacanya masih agak dingin, lumayan. Air udah dialirin ke sawah. Jarang hujan tapi airnya melimpah di sawah. Karena di sini sistem irigasinya itu bagus. Ini sistem irigasi di Jepang. Jadi air itu didatangkan dari bukit-bukit kayak gitu. Itu bukit-bukit ini kayak bukit-bukit. Biasanya di bukit-bukit di Jepang, bukit-bukit kecil kayak gitu itu biasanya banyak danau-danau, embung-embung air. Danau-danau buatan buat menampung air hujan gitu ya. Yang tujuannya itu ketika memasuki musim semi itu air-air yang dari danau-danau buatan tersebut itu dialirkan ke sawah-sawah kayak gini. Ini contoh irigasi di sawah-sawah Jepang. Jadi setiap petak sawah di Jepang itu dapat akses langsung ke irigasi kayak gini. Nggak kayak di Indonesia, biasanya itu irigasi kadang gelem rebutan. Karena apa? Karena jalur irigasinya cuma satu, lewat tengah sawah, kanan kirinya itu banyak sawah. Jadi sawah yang di pinggir sana itu kadang harus mengairi sawahnya itu melewati sawah tetangganya gitu. Jadi ada perasaan kadang nggak adil gitu. Jadi sawah yang di pinggir irigasi itu biasanya lebih mahal gitu. Ini jalur irigasi nih, solokan. Nih, sebenarnya aku tuh penasaran sama tangga-tangga kayak gini. Tangga-tangga yang naik ke atas bukit-bukit kayak gini. Itu di atasnya sebenarnya apa gitu ya. Tapi aku kadang kalau mau naik itu takut. Wedi ini apa? Wedi ini itu mbok. Ini tempat pribadinya siapa gitu nggak tahu gitu ya. Jadi ketika nanti aku naik ke atas itu nanti ada yang marah-marahin. Ini menarik sebenarnya. Tangga misterius. Entah di atasnya itu mungkin kuburan gitu ya. Menjual
Ini jalan setapak di pinggir sungai. Kalau menurut aku ini sungai ya, sungai besar. Apa itu kayak muara? Itu kalau di Indonesia itu muara masuknya. Muara. Jadi ikannya di sini tuh sebenarnya banyak banget. Oke, selamat datang di channel Sentot Brekel. Ini channel orang jelas. Jadi selamat buat orang-orang yang kurang jelas juga, itu biasanya mampirnya ke channel-channel kayak gini. Ini channel kurang jelas. Ini kadang bahasa, kadang mancing, kadang jalan-jalan ke desa-desa Jepang, ke pelosok-pelosok kayak gitu ya, pelosok-pelosok. Karena aku tinggalnya di pelosok. Kali ini aku pingin ngajak teman-teman semua itu buat mancing. Aku penasaran, aku udah 3 bulan ini nggak mancing karena musim dingin. Akibat musim dingin iwake ora nana, jadi ini udah memasuki musim semi, hawane wis mulai anget, dan aku pengen mulai mancing lagi. Kita lokasinya itu di pinggir rawa-rawa. Ini pinggir rawa-rawa guys ya, kayak gini guys, pelosok Jepang itu ya bentuknya kayak gini. Apalagi ini di pesisir, aku di pesisir banget ini. Ini ada karang, nanti kita mancing coba di atas karang ini. Lewatnya sini guys, lewatnya itu sini ya. Nih, ini ada tangga. Di Jepang di pinggir laut kayak gini ada tangga nih. Ini stainless. Ini stainless loh. Ini stainless guys. Ini kalau di tempat kita di negara Konoha itu mungkin stainless kayak gini udah dicopot sama akar-akarnya gitu ya. Dikiloin. Ini stainless guys. Yakin ini di pinggir laut ini stainless. Gak bakalan karat ini. Ini stainless. Ini pagar. Di Jepang itu pinggir-pinggir laut kayak gini, nggak pernah ada orang lewat, jarang banget ada orang lewat. Tapi pagernya ini aluminium. Ya, aluminium murni guys, nggak bakalan berkarat ini, murni ini. Ini juga kalau aluminium kayak gini ditaruh di negara kita, itu kemungkinan udah dongkar sama ininya apa? Udah didongkar sama pondasi-pondasinya ini. Jangankan cuma ini pondasinya diretekin, diambilin besinya. Nyata apa nyata? Ya nyata guys. Itulah kondisi negara kita. Kita mancingnya di pinggir tempat keramat. Ini nggak tahu ini kuburan batas desa atau cuma monumen aja. Aku juga nggak tahu ya. Banyak banget tempat-tempat kayak gini di Jepang. Ini sebenarnya menarik sih tempat-tempat kayak gini. Saja kita coba mancing di tempat ini. Nanti kita turunnya lewat tangga ini. Nanti kalau di sini nggak dapat, kita itu lanjut ke melipir ke sana itu lebih jauh itu ya. Kemarin aku lihat di sekitar sana itu orang Vietnam, anak kerja. Ya anak Vietnam itu mancing di sana dapat ikan gede banget. Aku penasaran jadinya, tapi kita sekarang coba dulu mancing di sini ya. Di Jepang itu kalau bikin fasilitas emang nggak tanggung-tanggung gitu ya. Dipikirin sampai segitunya. Ketika mereka bikin tangga dari dam kayak gini. Dari dam ini termasuknya dam buat apa? Buat mengurangi yang namanya abrasi. Jadi kalau ini sungai gede banget yang berbatasan dengan sungai gede banget yang langsung masuk air laut, ini pasang surut, sungai pasang surut ini ya. Ini kalau nggak dibatasin sama dam kayak gini, tembok kayak gini, cor-coran kayak gini, itu daratannya lama-lama kena abrasi gitu. Dan nggak tanggung-tanggung ya, bikin cor-coran itu mantep ya patut. Ini cor-coran ini mantep ya patut guys. Ini mantep banget cor-coran di Jepang itu, nggak tanggung-tanggung. Terus apa, tangganya ini langsung dari stainless asli nih guys. Oke, kita langsung aja lempar joran.
Ini serius ya. Ini kalau di Jepang sepanjang jalan yang kira-kira berpotensi menyebabkan orang terjatuh gitu ya, wong tiba menglaut ngono ya, mengbanyu, itu dikasih pagar kayak gini. Ini pagar guys, pagar ini ya dikasih sepanjang jalan, nggak peduli itu jalannya sejauh apa ya. Nggak cuma yang langsung terjun ke laut, tapi yang terjun ke sungai kayak gini ini juga dikasih. Ini pagar, kanan kiri pagar. Zong lagi guys, susah. Kita nyobain mancing di sini, tapi sepertinya di sini tuh dangkal guys. Ini kayak di dermaga ya. Tapi setahu nih contoh di Jepang. Sampah di Jepang ya kayak gini guys. Kalau di laut itu banyak sampahnya. Tapi yang menarik ini guys, bola baseball. Lumayan ini bola baseball ini guys. Sampah botol, bahkan ada sepatu. Kendangan sepatu. Buat kalian yang penasaran sampah-sampah di pantai-pantai Jepang itu sampahnya apa aja ya, ini guys banyak guys. Sampo, ini apa ini? Oh, ini sampo juga, ini sampo warna-warna guys, warna-warna sampah. Hampir semuanya itu sampah dari Jepang. Ini kalau tukang mulung di Jepang ini menang banyak ya, bisa dijual semua ini rata-rata. Ada satu lagi, nih nemu 3 bola baseball, lumayan. Lumayan, nemu 3 bola baseball. Anginnya agak mulai gede ini ya, udah ya. Bola baseballnya kita taruh sini dulu. Rencananya mau kita bawa pulang. Tapi di sini sepertinya dangkal ini guys.
Sepertinya ikan itu masih susah banget di daerah sini. Ini anginnya tambah gede. Anginnya gede. Adem guys, ini sih adem banget. Di desa tempat tinggalku ini ada salah satu hewan yang cukup dilindungi. Ini namanya kabutogani. Jadi ini hewan tradisional Jepang di daerah sini, di daerah Saga, daerah Imari. Dan ini dilindungi. Hewannya bentuknya kayak gini. Ini kalau misalkan kabutogani lagi keluar, lagi pada muncul di sini, itu orang-orang itu nggak boleh pada turun ke laut. Takutnya dikira nanti pada nangkepin hewan-hewan itu. Kalau ketahuan ada orang turun ke laut itu ya, terus ketahuan sama polisi, itu bisa ditanyain warna-warna guys. Kita nyoba lagi mancing di sini. Di sini spotnya cukup bagus. Minggu kemarin aku lihat orang Vietnam itu dapat ikan gede banget di sini. Namanya ikan buri. Nggak tahu kalau di Indonesia namanya ikan apa, tapi kalau di sini namanya ikan buri. Ini bukti wong Jepang juga senang bakar-bakar, senang ngobong-ngobong, soalnya akeh sampah juga. Ini rata-rata sampah di Jepang itu rata-rata bambu kering. Itu yang dari tadi berisik itu pintu air guys, itu pintu air. Ini karena ombaknya emang dan gede, lumayan gede, jadi berisik. Song lagi guys, ini mungkin belum musimnya ikan. Konnichiwa. Ketemu pasangan suami istri. Tadi jalan dari sana ke sini, kemudian baliknya kok naik sepeda itu. Sepedanya diparkir di mana gitu ya? Ini loh, pintu air ini yang dari tadi bunyi gelundang. Nih, kita mau lanjut belanja. Ini udah masuk areal kota, areal perkotaan. Belanja di trail guys.